Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang kegiatan eksperimen yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita melakukan kegiatan eksperimen simulasi data pada percobaan gelombang stasioner yang kita sebut dengan percobaan Melda. Teknis percobaan tersebut kita memberikan atau membuat sebuah gelombang di mana gelombang berjalan tersebut akan terpantul di salah satu ujung sehingga membentuk sebuah gelombang yang baru yang kita sebut dengan gelombang stasioner ujung terikat. Jadi kita membuat sebuah gelombang dari penggetar. Setelah itu di sini akan terpantul, ya, seperti ini. Jadi ada gelombang datang, kita buat persamaannya Y1 sama dengan sin omega T min Kx yang merambat ke arah kanan, dan setelah itu akan terpantul di ujung sebelah kanan di katrol kalau kemarin, dan dia menghasilkan sebuah gelombang pantul Y2 min A sin omega T plus Kx. Ya, di sini min karena berlawanan. Maksudnya kalau tadi amplitudenya gini, pada waktu dia kepantul dia berlawanan amplitudenya. Kalau tadi datangnya dari bawah, dia datangnya dari atas, atau dari atas dia ke bawah berlawanan. Jadi ini tulis min, terus ini plus karena dia merambatnya ke kiri. Ya. Dari kegiatan eksperimen ini kita menghitung dan menentukan panjang gelombang yang terbentuk dari gelombang stasioner yang dihasilkan dengan mengukur jarak antara simpul pertama dengan simpul kedua atau simpul yang berdekatan. Ya, di sini kita memperoleh setengah lambda. Dengan memperoleh setengah lambda, kita bisa menghitung satu lambdanya berapa. Seperti yang sudah diinformasikan pada petunjuk teknis kegiatan eksperimen ini, pada waktu percobaan Melda dilakukan, maka gelombang yang terbentuk yang kita kenal namanya gelombang stasioner yang terdiri dari simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut, dan simpul. Beda halnya pada gelombang berjalan, di mana gelombang berjalan terdiri dari bukit dan lembah. Nah, untuk gelombang ini yang terbentuk, kita mengukur setengah panjang gelombang tadi dengan mengukur panjang antara jarak simpul yang berdekatan. Kalau ini kebetulan adalah simpul pertama dan simpul kedua. Ini simpul pertama dan simpul kedua. Sedangkan satu lambdanya ini terdiri dari simpul, simpul, dan simpul, dan perut dan perut, berarti 3 simpul dan 2 perut. Dari kegiatan eksperimen yang kemarin dilakukan, kita memperoleh cepat rambat gelombang dengan menggunakan persamaan V lambda kali frekuensi. Nah, kita membuat grafik juga hubungan antara F terhadap V kuadrat. F di sini adalah F tegangan tali yang disebabkan oleh massa yang digantung. Nah, dari sini juga dari percobaan Melda ini kita memperoleh hubungan bahwa V kuadrat sebanding dengan F, sehingga V kuadrat sama dengan F kali sebuah konstanta, dan V kuadrat sama dengan akar F per mu. Maaf, ini bukan V kuadrat lagi, memang sudah dipindah. Jadi V sama dengan F per mu. Jadi konstanta di sini setelah dilakukan eksperimen secara terus-menerus, maka diperolehlah besarnya
konstantanya adalah 1/mu. Apa itu mu? Ya, mu itu adalah perbandingan massa tali per panjang tali. Kemarin di kegiatan eksperimen sebelumnya, percobaan Milde, kita tidak menggunakan variabel massa tali dan panjang tali, cuma menggunakan variabel massa. Jadi dari kegiatan Milde kemarin kita memperoleh persamaan bahwa cepat lambat gelombang pada tali bisa dihitung dengan menggunakan V sama dengan akar F per mu. Mu-nya adalah M per L. Oke. Percobaan Milde juga menunjukkan atau memberikan gambaran yang jelas bahwa gelombang datang yang terpantul akan pada ujung terikat akan menyebabkan sebuah gelombang baru terbentuk, yaitu gelombang stasioner. Sehingga kita bisa mencari rumusan untuk mencari persamaan gelombang stasioner untuk ujung yang terikat dari gabungan gelombang datang dan gelombang pantul. Ya, dengan menjumlahkan Y1 plus Y2. Y1 plus Y2 kita jumlahkan, di sini ada sin omega T min Kx dan sin omega T plus Kx. Kita menggunakan teorema, maka kita memperoleh gelombang stasioner bersama simpangan gelombang stasioner ujung terikat sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Jadi berbeda bentuknya dengan gelombang berjalan, di mana persamaannya sama dengan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Untuk gelombang stasioner ujung terikat sama saja, persamaan simpangannya sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Nah, dari sini kita harus memahami komponen-komponen yang ada di persamaan ini. Oke. Kemarin kita mengenal amplitudo. Di sini ada amplitudo. Nah, amplitudo yang ini adalah amplitudo penyusun. Ya, penyusun, yaitu gelombang datang atau gelombang pantul. Sedangkan amplitudo gelombang stasioner atau amplitudo gelombang gabungan itu adalah yang ini. Semuanya. Ya, kalau ditanya amplitudo gelombang stasioner yaitu 2A sin Kx. Kalau amplitudo gelombang penyusun yaitu A ini sendiri. Nah, sedang K ini tetap bilangan gelombang sama dengan gelombang berjalan. Omega ini adalah frekuensi sudut sama dengan frekuensi sudut pada gelombang berjalan. Nah, ternyata gelombang stasioner ini kalau ujungnya tidak diikat, dia juga bisa menghasilkan gelombang gabungan atau stasioner yang kita namakan sebagai gelombang stasioner ujung terikat. Cuma bedanya adalah bentuk gelombangnya. Kalau gelombang stasioner ujung terikat tadi ujungnya terikat sehingga mantulnya mesti membentuk simpul. Akan tetapi kalau ujungnya itu adalah bebas, dia bisa bergerak bebas, maka ujungnya akan terlontar dan dia tidak membentuk simpul di situ. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini gelombang datang Y1. Nah, setelah itu dia memantul, gelombang pantulnya Y2. Jadi kalau kita perhatikan untuk gelombang stasioner ujung terikat, bagian sebelah kanan ujung itu terbentuk simpul, kalau yang bebas itu terbentuknya adalah perut. Sehingga nanti dengan menggunakan cara yang sama dari persamaan gelombang datang dan gelombang pantul, kita bisa memperoleh persamaan gelombang stasioner ujung bebas yaitu 2A cos Kx sin omega T. Bedanya adalah kalau yang terikat itu menggunakan sin ini, kalau yang bebas atau tidak terikat itu adalah menggunakan cos Kx. Oke, kita sudah memiliki gambaran seperti inilah gelombang stasioner, gelombang yang terbentuk dari
penggabungan dua gelombang yang koheren, baik ujung terikat maupun ujung yang bebas dan lepas. Dan begitulah persamaan dari gelombang stasioner, ujung terikat dan ujung lepas. Oke, untuk penjelasan selanjutnya kita akan mencoba bagaimana penggunaan persamaan ini dalam menyelesaikan soal-soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.